haji apa? Haji kecil ya. Ya karena hanya sebagian saja melakukan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh ini satu kali masuk Masjidil Haram kan sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Niat ya, kemudian apa? Masuk, kemudian apa? Tawaf, kemudian sholat sa'i, kemudian tahallul, pulang, selesai. Makanya ibadah umroh ini kapan saja boleh. Cuma waktunya kadang-kadang ya hanya perjalanan saja sih dari Indonesia kemana Pak ya, sehingga ibadah umroh ini hampir rata-rata 9 hari ataupun 10 hari. Nah, kalau ibadah haji tentu sesuai dengan nafarnya ya, apakah nafar awal ataupun nafar sani. Insya Allah yang sudah praktek itu ya lebih utama ilmunya Pak ya, itu kaitannya dengan itu. Nah, beliau siapa Muhammad Al-Munkadir ini berdoa di padang Arafah, ya Allah, aku telah melaksanakan ibadah haji 33 kali. Yang satunya untuk keparduanku, yang keduanya untuk ya, bapakku, dan yang ketiga untuk ibuku. Wa asyhadu ya Rabb anni qad wahabtu salasina liman waqafa mawqifi hadza. Dan yang 30-nya ya Rabb, aku bersaksi kepadamu, akan aku hibahkan, akan aku hadiahkan kepada mereka yang wukuf di tempat ini. Jadi dia sok dermawan mungkin Pak ya. Mau apa, menghibahkan berapa? Yang 30-nya, padahal yang satunya pun juga apakah Allah menerima ataupun tidak. Nah, maka nanti dibantah oleh siapa? Ada satu suara katanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi yang 30-nya akan dia hibahkan kebaikan ibadah hajinya itu kepada mereka yang wukuf di tempat ini. Walam tataqabbal minhu, yang tidak diterima apanya? Ibadah hajinya. Falamma dafa'a rajulun min Arafatin nudiya. Tatkala dia berangkat cengkat di tempat salik wukufna itu Pak, nudiya, ada suara. Yabdal Munkadir, hei Ibnu Munkadir. Atatakarroma, apakah engkau merasa orang yang menjadi mulia? Alayya darikum min khalqil karam, padahal aku yang menciptakan kemuliaan wajud dan kedermawanan. Jadi ada seorang yang mengatakan, hei Muhammad Al-Munkadir, kamu ini apakah sudah merasa diterima amal kamu sehingga kamu mengatakan yang 30-nya untuk siapa? Untuk orang-orang yang wukuf. Wajud wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalai, dan keagunganku, qad ghafartu, telah aku ampuni, liman yaqifu fi arafatin, bagi mereka yang yaqifu, berhenti fi arafat, wukuf di arafat, qabla an akhluqa arafatin, sebelum aku ciptakan ini arafat, bi alfi amin, 1000 tahun sebelum diciptakan ini arafat. Sebelum kamu berbicara seperti begitu, semua orang yang wukuf di arafah itu sudah diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan yang 30-nya akan beliau hibahkan kepada mereka yang wukuf di padang Arafah, yang tidak diterima wukufnya. Kemudian Allah berbicara, sebelum aku menciptakan 10.000 tahun ini Arafat, maka semua yang wukuf di Arafat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya ya wukuf di padang Arafah ini menjadi rukun melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu kaitannya dengan praktek ibadah haji tentunya nanti akan dibahas secara khusus bagaimana dengan prakteknya. Nah, sebetulnya kalau kila-kila secara garis besar kita sudah tahu, sudah paham, karena tidak terlepas dari rukun-rukunnya. Di antaranya kan ada lontar jumroh, kemudian ada mabit di Mina, kemudian yang paling penting adalah wukuf di padang Arafah. Tentu kaitannya dengan kepentingan, semua persyaratan dan rukun harus senantiasa dilaksanakan. Nah, itu kaitannya dengan ibadah haji. Tudahu. Ini penjelasannya. Saya kira ini tidak terlalu ini, karena ini masuknya kepada
nahu dan sorobnya. Atau dibahas saja Pak sorobnya, karena masalahnya kemarin juga pusing ya. Antara nakirah dan ma'rifah, kemudian isim mansharif dan isim ghair munsharif. Nah, jadi kalau saya bicara sendiri tidak nyambung. Itu. Saya kira cukup dulu Pak, sekian. Jadi diulang. Insyaallah kita selesaikan. Alhamdulillah nih rukun iman kita sudah selesai. Nanti selanjutnya tahun depan gitu ya, kita akan melaksanakan bahasan kepada rukun imannya. Kita ulangi lagi. Pertama, tentu melaksanakan ibadah haji ini harus ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Dengan apa? Semata-mata niat melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Tentu pelaksanaan ibadah haji ini sudah merupakan satu syariat umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Semua nabi pun melaksanakan ibadah haji, cuma yang dalam ikhtilaf adalah Nabi Hud dan Nabi Soleh. Apakah beliau melaksanakan ibadah haji ataupun tidak? Ya wallahu masih ikhtilaf. Tapi harus menjadi satu itikat dalam bahasa sebelumnya, yaitu para nabi itu melaksanakan ibadah haji. Diceritakan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam telah melaksanakan ibadah haji selama berapa tahun Pak? 40 tahun. Dia minal hindi masyan, dari India berjalan. Allah Akbar. Dan Isa, Nabi Isa pun beliau melaksanakan ibadah haji. Cuma masih ikhtilaf apakah beliau melaksanakan ibadah hajinya sebelum Allah mengangkat beliau atau nanti turun pada akhir zaman menjadi Imam Mahdi. Dia akan melaksanakan ibadah haji pula. Kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tentu menahan tangannya dan lidahnya tidak berbuat maksiat kepada Allah. Makanya tadi sudah dibahas, yang sudah punya detail kan sebetulnya hanya detail saja Pak haji itu ya. Kalau di Arab ada nggak haji? Nggak ada ya, cuma di Indonesia saja ya, anugerah saja Pak lah. Itu anugerah, dan yang penting dari itu adalah makbulnya. Makbulnya itu adalah setelah pulang dari sana harus bisa menjaga tangan dan lisan, sehingga menjadinya haji yang makbul. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 1 dirham untuk melaksanakan ibadah haji itu sebanding dengan 1.000.000 kebaikan di luar ibadah haji. Itu diantara fudulah, keutamaan. Kemudian terakhir itu ya, sesungguhnya setiap tahun itu jumlah yang melaksanakan ibadah haji berapa Pak? 70.000. Jika kurang dari 70.000 maka Allah akan menyempurnakan sehingga jumlahnya pas menjadi 70.000. Tapi jika tiap tahun lebih atau pas dari 70.000 ya terserah Allah. Allah mau menambah atau mengurang ataupun tidak, itu sudah menjadi urusan Allah. Kemudian dalam satu riwayat diceritakan Muhammad Al-Munkadir beliau telah melaksanakan ibadah haji selama berapa kali Pak? 33 kali. Ibadah haji yang pertama dia berdoa, ya Allah ini untukku, kemudian yang kedua untuk bapakku, dan yang ketiga untuk ibuku. Maka akan aku hibahkan yang berapa? 30 ini untuk mereka yang berwukuf di tempat ini. Seraya ada suara, hei Muhammad bin Munkadir, sebelum aku ciptakan Arafah ini, maka orang yang wukuf di tempat ini sudah aku ampuni. Kata siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin wukuf di Arafah ini menggugurkan dosa. Nah, itu Pak kaitannya dengan ibadah haji. Insya Allah Pak, kertas Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Ada satu pertanyaan. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, kalau kita mau masuk kota Mekah kan ada larangan non muslim Ya. dibelokkan. Padahal pada zaman Rasul itu kan campur aduk. Ya. Ada non muslim, ada kafir, Quraisy dan sebagainya. Diizinkan oleh Rasul. Kenapa sekarang enggak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Jadi kan ada Baitul Haram, ada batas haram itu Pak ya. Ya. Semoga tidak puas Pak dengan jawaban saya ya.
Baitul Haram itu kan kenapa dinamakan bait? Bait itu kan rumah, Pak ya. Haram ini kata-kata haram, artinya haram bagi mereka yang tidak berakidah. Gitu. Nah, haram kaitannya bagi mereka yang berakidah. Artinya apa? Ya, selain orang beragama Islam tidak membawa manfaat sedikit pun, kalaupun toh dia masuk, kalaupun toh dia pun tidak masuk, sedikit pun tidak akan membawa manfaat. Artinya tidak akan membawa kebaikan sedikit pun bagi mereka. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Haram. Artinya haram bagi mereka yang selain berakidah apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kan Pak ada batasannya. Sekarang itu sudah dijaga ketat Pak, sehingga ada batas haram. Mereka orang-orang yang tidak berkepentingan, artinya apa? Bukan tidak berkepentingan di sini, artinya mereka yang bukan beragama selain agama Islam. Artinya sedikit pun bagi dirinya tidak akan membawa manfaat, meskipun dia masuk ataupun tidak masuk, sedikit pun tidak membawa manfaat. Artinya haram di sini adalah ya seperti begitu. Karena kenapa? Maka disebutkan katakan kota suci Mekah katanya Pak ya. Ya mungkin kaitannya terdahulu memang di sekeliling Ka'bah ini ada apa? Ada berhala, ada patung-patung. Itu mungkin kaitannya terdahulu. Mungkin situasi dan kondisinya sekarang sudah apa? Sudah berbeda. Tentu yang menjadi utama dari itu adalah haram bagi mereka yang selain beragama Islam. Seperti begini Pak. Sekarang itu masih ada orang yang mengatakan kaitannya dengan hadiah itu kepada orang yang meninggal dunia. Katanya masih mereka yang mengatakan tidak sampai. Padahal kan jelas, ya saya setuju. Doa itu tidak sampai. Kalau melihat kepada dalil Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, tidak sampai kepada mereka yang tidak beriman. Kata saya. Tapi kalau mereka yang terdahulunya beriman sampai tidak? Sampai. Jadi kaitannya doa tidak akan sampai itu kepada mereka yang terdahulu tidak membawa iman. Kalau membawa iman, ya akan sampai. Makanya ada dua pemahaman. Oh, doa saya itu tidak akan sampai. Ya, jika yang didoakan mereka adalah orang-orang kafir. Tapi kalau yang kita doakan adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, itu Pak, kaitannya dengan kalimat haram. Jadi haram ini adalah semoga tidak puas Pak. Nanti insya Allah kita tanya-tanya lagi, kita rujuk lagi kepada pemahaman yang lain Pak ya, sehingga insya Allah nanti tahun depan disempurnakan lagi jawabannya. Nah, itu Pak, kaitannya dengan haram gitu ya. Oke, coba kita buka kitabnya selanjutnya. Saya lupa nih, nggak bawa kitab ketinggalan Pak. Kemarin Bapak apa ya? Bapak Butuh Pak ya? Iya. Bersiwa itu sunnah. Kenapa sedikit ya hadisnya di sini ada 5 ya? Padahal setiap bab itu ada berapa? Ada 10 hadis ya. Pas saya baru ngeh nih, ternyata di sini baru ada 5 hadis ya. 5 ya. Oke, kita ke bab 7 saja Pak ya. Bab nyusur. Nyusur ini apa? Siwak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat dengan bersiwak khairun, itu lebih baik dibanding dengan 70 rakaat di ghairi siwak. Siwak ini apa Pak? Nyusur Pak ya. Itu Pak. Siwak. Ya. Tapi kadang-kadang Pak, maaf nih, orang Indonesia ini
kumahanya karena sunnah teh geuleuhan. Maka mereka kadang-kadang kepentingannya yang penting apa? Sehari 2 kali dia apa kan ya. Apakah sama derajatnya seperti begitu? Akan intinya itu adalah rongga mulut ini jangan apa? Bau gitu Pak. Ya akan lebih afdol. Sehingga saya suka melihat Pak seperti Pak ini ya bagus. Nah, cuma kadang-kadang ada Pak maaf dia tidak siwak karena 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik dibanding dengan apa? 70 rakaat. Dia sebelum sholat itu gini dulu Pak buka ini. Boleh nggak Pak kira-kira? Nah masalah namanya bakal jadi lumayan gitu sengit. Karena bukan alat ini apa? Dia hanya mencukupkan menggugurkan tadi itu apa kata-kata siwak sehingga dia yang menyiwaknya dengan apa? Dengan kain. Itu mungkin hilah dia apa ya? Alasan gitu. Karena kenapa? Kan laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan bersiwak itu pada setiap sholat. Nah tentu kaitannya siwak. Kemudian saya akan tanya, pasta dan sikat itu pada masa Rasulullah ada tidak Pak? Ada? Tidak ada. Justru ini adalah kecanggihan modern. Karena kenapa? Dengan 3 kali bersikat gigi itu rongga insya Allah. Ya apalagi kalau mensikat gigi ya setiap waktu. Artinya apa? Rongga ini harus dalam keadaan bersih. Nah, sehingga punten Pak, maaf gitu ya. Kalau kan makan ini Pak tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Makanya kalau Bapak setelah makan kemudian tidak mendatang hal-hal yang membatalkan sholat, ya tidak membatalkan wudhu boleh. Jadi makan itu tidak membatalkan wudhu boleh. Setelah makan langsung sholat, tapi asal kan rongga ini harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai pas tatkala kita sedang apa sholat adanya nyil gitu. Yang akhirnya apa? Yang membatalkan sholat itu kan makan. Nah, seperti anak kecil Pak belum tahu gitunya ke sholat dari ngomong permen gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi kaitannya dengan itu, maka bersiwak ini kalau tidak memberatkan tentu diperintahkan setiap kita melaksanakan sholat. Kaitannya dengan pasta gigi ya tentu ini adalah kecanggihan modern karena memang ya kan odolnya itu kan ya ada yang terbuat dari siwak, sekarang sudah apa? Ya sudah canggih lah gitu. Mangga eta mah teu langkung, tapi kaitannya dengan sunnah seperti tadi membawa siwak dengan sendirinya gitu, ya enggak apa-apa gitu terjadi. Nah itu kaitannya dengan apa? Siwak. Maka rakaatani bisiwakin khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Makanya kalau kita setelah makan bawang putih, kemudian apalagi bawang merah, kan itu hal-hal yang makruh Pak ya. Bukan berarti tidak boleh makan bawang putih dan bawang merah, boleh-boleh saja. Cuma tatkala kita mau melaksanakan sholat, ambeknya itu selalu sudah hilang. Bapak, kalau terasa berat ini kan kolesterol Pak ya. Rutinkan 2 sihum saja Bapak. Bawang putih, insya Allah Pak sehat. Gitu. Rutinkan saja apakah 2 hari sekali atau 1 hari. Cuma tadi kaitannya pas makannya itu jangan pas mau berangkat ke masjid belawak bawang gula. Nggak boleh gitu karena kenapa? Para malaikat itu tidak senang kepada hal-hal yang kaitannya dengan bau bawang. Nah, jadi kaitannya dengan itu. Kedua, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lirabb. Tasawwaku bersiwaklah kamu sekalian, fa inna siwak karena sesungguhnya siwak itu matharatun membersihkan mulut ya. Betul Pak. Lil fami mardatun lirabbi juga menimbulkan atau mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengundang ridho Allah bersiwak. Nah, cuma 2 lagi ini ya. Oh, artinya terjemah dari maksudnya. Oh iya tidak komplit ya. Ya, udah gitu saja Pak, 2 saja dulu. Pertama,
Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi. Tentu ini adalah fadilah. Fadilah itu apa? Keutamaan. Maaf. Kalau Bapak mau sholat kemudian tidak bersiwak, sah tidak Pak sholatnya? Sah saja. Ini adalah fudulah. Nah, jadi keutamaan mereka yang bersiwak dan tidak bersiwak, keutamaan mereka yang rongga mulutnya bersih dengan mereka yang rongga mulutnya tidak bersih. Tentu sholat itu dilakukan akan lebih utama dibanding dengan 70 rakaat sholat. Pasti kaitannya ya sholat dengan memakai ilmu. Kemudian yang kedua perintahnya tasawwaku, ya bersiwaklah kalian. Fa inna siwak kama qaratun bil fami, sesungguhnya membersihkan rongga dengan siwak itu menyucikan pam. Mulut partotun lirobi juga dapat menimbulkan atau mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, kaitannya dengan siwak. Ya. Ini sharing aja. Sehubungan dengan siwak ya tadi saya jelaskan. Memang ini beda kayu ini siwak ini. Jadi boleh kita coba sendiri di rumah nanti. Ambil kayu apa aja atau jari kita lah, masuk di mulut, terus kita cium pasti berbau. Ini mau berapa jam kita masukin cium nggak ada bau Pak. Memang salah satu siwak tuh meredam baunya mulut. Biar 1 jam kita ini bercium nggak ada bau. Tapi kalau kayu apa aja atau jari kita masuk mulut, cium pasti bau jigong lah kan gitu. Ini insya Allah Pak, memang sudah dibuktikan itu. Kalau kayu manis gimana? Sama aja pasti bau, coba cium. Kalau ini boleh Bapak coba, kalau yang perlu siwak hubungi saya lah insya Allah. Kalau perlu gitu ya. Satu-satu nanti. Kalau perlu, ini kan hubungan dengan fadilah ya. Nggak dijual Pak, saya kasih free kalau ada yang mau gitu. Nah, itu salah satu free. Nanti secara khusus Pak Hakim membagikan saja. Iya. Ya. Minggu Nanti, depan. Minggu depan. Sabtu depan dibagikan. Sabtu depan insya Allah. Ya insya Allah itu kaitannya dengan keutamaan si siwak. Karena itu informasinya sungguh luar biasa sekali. Ternyata kalau pakai kain, ya kan tadi ada orang yang dengan apa pakai kain karena dia tidak sanggup membawa apa siwak. Coba bayangin Pak, ya aduh subhanallah akbar, luar biasa sekali Pak harumnya itu. Nah tapi dengan siwak ternyata ya inilah, tidak semata-mata Rasulullah menjadikan bersiwak ini adalah bagian daripada sunnah. Kalau memang bersiwak ini sungguh sangat membawa manfaat yang luar biasa. Itu Pak kaitannya dengan siwak. Tidak ada lagi Pak? Ada pertanyaan boleh nggak? Ya Pak, kalau ihram bawa siwak juga gitu. Ya boleh. Ihram. Boleh. Di mana disimpannya? Di kantong. Kan ada kantong. Keselatan ya Pak. Ada kantong Pak. Kan ada kantong. Ini cepil Pak. Pak. Ini dia Pak Haji. Tuh. Yang dijahit nggak boleh. Nah itu Pak ya, kaitannya dengan apa? Disabuk ya Pak. Itu masih situasional Pak ya. Nah, jadi karena kenapa? Ini kan lebih kepada fudulah Pak ya, keutamaan. Mungkin Bapak sebelum ihram apapun Pak, sikat gigi atau tidak membawa apa? Siwak pun juga tidak boleh. Ataupun yang penting inti utamanya apa Pak? Rongga ini apa? Bersih. Nah gitu. Tapi untuk menjaga kebersihan ini tidak ada alat lain yang dicontohkan oleh Rasul kecuali siwak itu. Maka membawa siwak akan menjadi bagiannya apa? Sunnah tatkala seseorang mau melaksanakan ibadah sholat. Nah itu Pak. Nah insya Allah semoga tidak puas. Ada pertanyaan Ustaz, tapi di luar materi ini ya. Ya. Ini kan hubungan dengan amalia kita. Saya terus terang aja memang ya kita memang beberapa berbeda-beda paham ya, dan ingin tahu dari Ustaz sendiri. Masalah sholat Jumat ini, rukun khutbah ya. Jadi tolong Ustaz jelaskan tentang rukun khutbah. Kemudian kalau salah satu rukun itu tidak diamalkan, bagaimana hukum sholat Jumatnya? Kemudian bagaimana solusi terhadap makmum ini? Ini sebagai sharing saja. Kalau saya pribadi dari Ustaz saya ini sharing aja. Kalau mendengarkan khutbah itu tidak ada salah satu rukun yang tidak dijalankan, maka silakan laksanakan sholat duhur. Itu yang saya pelajari. Tolong mungkin ini kan kita semua ini awam ini tidak pernah pesantren. Solusi terhadap jamaah ini bagaimana menemukan khotib yang tidak menjalankan salah satu rukun daripada khutbah. Itu aja. Secara umum apa itu? Silakan. Itu aja. Betul. Karena memang Pak di sini sebelumnya jelas sekali Pak ya. Nanti akan kita bahas entah kapan. Masih lama. Ya dengan pertanyaan seperti begini, insya Allah kumulatif mewakili, nanti jawabannya ada di sini. Nanti jawabannya waktu
Khotib aja Pak. Secara singkat saja dulu Pak ya. Secara singkat saja dulu. Syekh Imam Nawawi, rukun khutbah itu ada 5. Khutbatain, khutbah Jumat itu rukunnya ada 5. Tentu kan rukun ini adalah tiham Pak, pokok. Kalau tidak dilakukan, tentu kesempurnaan di dalam melakukan ibadah itu ya terkurangi. Tentu pokok-pokok ini harus apa? Ya harus senantiasa bagi mereka yang menjadi khatib harus betul-betul paham. 1. Hamdulillahi fihima. Pertama, harus memuji kepada Allah fihima, di dalam 2 khutbah. Jadi pada khutbah pertama dan khutbah kedua harus hamdulillahi, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa boleh alhamdulillah hamdan katsira, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, boleh Pak. Atau alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, boleh. Itu alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah, boleh. Yang pertama adalah hamdulillah pihima. Syaratnya adalah di dalam 2 khutbah. Pertama hamdulillah. Kemudian yang kedua adalah as-salatu ala nabi fihima. Bersolawat ke atas Nabi fihima, di dalam 2 khutbah. Itu syarat rukun yang kedua, mesti itu dilakukan. Tentu ini adalah kembali lagi Pak kepada pengetahuan seorang khatib atau imam yang akan menjadi ya khatib Jumat. As-sholawat. Sholawat bahasanya ya rupa-rupa ada yang sudah termasuk alhamdulillahirabbil alamin, as-sholatu wassalam, itu sudah termasuk Pak. Atau dengan menyengajakan diri alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, rukun. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah wasiat bittaqwa. Ada wasiat bittaqwa, ada ayat takwa. Apakah ayat takwa itu bisa dijadikan sebagai wasiat takwa atau dengan menyengajakan diri? Makanya bahasa yang galib secara umum wasiat takwa itu adalah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fihima. Jadi yang 3 ini harus fihima. Di dalam kitab ini dikatakan yang 3 ini harus fihima. Apa? Dua-duanya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang keempat, rukun khutbah itu adalah apa Pak? Qiraatun ayatim minal Qur'ani. Seyogianya membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Pi'ihdahima, dalam bahasa fikih di sini pi'ihdahima, pada salah satu khutbah. Jadi kalau khutbah kedua tidak membaca karena bahasanya adalah pi'ihdahima, pada salah satu 2 khutbah. Biasanya memang hampir rata-rata menempatkan membaca ayat suci Al-Quran ini pada khutbah yang pertama, sehingga pada khutbah yang kedua tidak apa-apa, tidak membaca lagi 1 ayat dari Al-Quran. Ini syarat mutlak rukun. Dan yang terakhir adalah ad-du'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Bahasanya seperti itu. Doa untuk mukminin mukminat pada akhir khutbah. Pada akhir khutbah ini sudah menjadi satu umum, kalimatnya adalah Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini rukun mutlak. Tentu maaf, jika karena ini adalah rukun, tentu pengetahuan para khatib ini harus senantiasa apa Pak? Harus senantiasa dipegang teguh sehingga tidak ngabarerangkeun ka saha Pak? Ka jamaah. Jadi ini harus dipegang teguh.
Bagaimana jika jemaah ini tahu bahwasanya rukunnya itu ada yang tertinggal? Apakah dia sholat mu'adah? Boleh, karena sholat khutbah Jumat ini adalah khutbah yang tidak boleh diprotes, Pak. Dulu pernah kejadian Pak Dimin kalau tidak salah, gitu, diprotes apa khutbah Jumat, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada instruksi, gitu, khutbah Jumat ini, karena disebutnya adalah khitobah diniyah. Jadi khitobah itu ada dua, satu ada khitobah diniyah, dua ada khitobah taksiriyah. Kalau khitobah diniyah itu terikat oleh syarat dan rukun. Kalau khitobah taksiriyah tentu khutbah yang tidak terikat oleh syarat dan rukun. Ya seperti muludan, rajaban, itu kan tidak terikat oleh syarat dan rukun. Nah, tentu yang 5 ini tentu wajib sekali bagi mereka khotib ini untuk paham betul, sehingga sholat Jumat ini betul-betul dapat terlaksana dengan kesempurnaan. Tentu tadi jika maaf mungkin khotib ini Pak lupa gitu ya, karena Ustadz ini banyak banyak pikiran germalawun dengan saya. Ya kita sharing setelahnya. Kalaupun toh kita tidak merasa oh itu agak enggak seret, boleh sholat mu'adah, Pak. Kalau jamaah yang lain tidak tahu, ya sudah, yang nanggung siapa, Pak? Imam khotib. Dia harus tanggung jawab 40 siapa? 100 makmum. Nih, yang menanggung kesalahan dosanya siapa, Pak? Ya khotib itu. Gitu. Karena kenapa? Syarat rukunnya tidak terpenuhi. Nah, tentu ini harus menjadi apa? Isyarat. Bahwasanya apa? Ya makmum sih enak-enak saja, Pak. Terkena menyambutan naon, Pak? Dosa jeung teu ditarik, da yakin atuh moal patos-patos urang nangeukkeun ka eta makmum, upami syarat rukunna ku eta imam teh paratos, Bapak mah diterima. Dosa dan tidakna mah tergantung siapa. Di sini Pak, berat yang menjadi imam itu Allah. Semoga yang menjadi imam dan khotib diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan